perdata, data. Nah kalau datanya nggak kuat, saksinya nggak ada sesuai aturan hukum. Jadi kalau di dalam status pidana dengan perdata berbeda. Nah kalau kasus pidana itu kan seperti dari awal sudah saya bilang, proses awalnya itu kan terkait masalah 11 mobil. Ternyata kan di dalam perkembangan hanya satu mobil dan itu juga hanya yang namanya Alphard dan tidak ada nilai kerugian itu. Di kesimpulannya pihak dinas sendiri kan dia meminta untuk ganti rugi 50M, itu seperti apa tanggapannya? Kenapa? Minta ganti rugi 50M di kesimpulannya juga. Itu kan gugatan perdata, ya boleh aja. Tapi dari mana dia mungkin bisa menangkan kasus itu? Pertama, bukti-bukti aja. Ya kita udah lihat di persidangan. Lantas pada saat kesempatan saksi dari pihak pengacara tidak menghadirkan saksi. Nah, cobalah berpikir secara normal, sehat aja. Ingat namanya perdata itu data, perdata, data. Nah kalau datanya nggak kuat, saksinya nggak ada sesuai aturan hukum, coba itu aja. Tapi untuk di Polda sendiri ada ini nggak sih Bang, panggilan Stephen sebagai tersangka pemeriksaan gitu? Sampai detik ini kita belum terima ya. Itu yang kita tahu hanya rilis tentang terkait panggilan, bukan panggilan, sebagai tersangkanya saja. Dan kita tinggal lihat dalam tentu undang-undang itu kan 7 hari. Setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka, kita tunggu 7 hari. Nah ini kan saya rasa sudah lebih dari 7 hari. Berkas itu kan harus segera dikirim ke kejaksaan. Nah itu kalau memang nanti jaksa menganggap tidak pas untuk dilanjutkan, ya berkas itu akan kembali lagi ke pihak kepolisian. Nah di mana mentok di P19 yang namanya ada kepastian hukum, ya puji syukur mudah-mudahan jaksa juga bisa bersikap supaya dikeluarkannya penetapan SP3, surat penghentian pemberhentian penyidikan dengan status tersangka tersebut. Itu karena materinya dianggap tidak clear dari LP sampai terakhir penetapan tersangka kan itu nggak konsisten. Pasal yang ditetapkan tadinya 2 pasal, sekarang hanya 1 pasal 372. Lalu beberapa kali coba teman-teman harus jeli, harus cerdas. Beberapa kali kan kalau pers kompres itu pelapornya ditutup. Ada apa ditutup? Kalau namanya pelapor kan harus nama yang bersangkutan dong, bukannya nama orang lain. Nah masalah penyidik menetapkan seseorang terkait masalah status itu kan diskresinya pihak penyidik. Kita nggak berpolemik ke situ. Tapi kalau kita lihat di dalam aturan hukum, pelapor itu adalah orang yang merasa dirugikan dan menjadi korban atas perbuatan suatu peristiwa pidana atau perdata. Itu loh. Bang, jadi ada kemungkinan yang di Polda itu SP3 mungkin Bang? Karena undang-undang ya, setelah ditetapkannya sebagai tersangka harus ada kelanjutan, kan nggak bisa berhenti. Berkas itu kan harus diuji di pihak kejaksaan untuk ditentukan satu penuntutan, sehingga nanti dari jaksa akan dilempar ke pengadilan. Apakah bisa itu dihadirkan di dalam pengadilan sehingga para pihak bisa secara transparan, secara terbuka itu mendalilkannya masing-masing, baik dari kami sebagai pengacaranya tersangka CSB ataupun dari pihak yang katanya pelapor. Tapi saya sebut di sini kan pelapor namanya Sujatmiko. Saya pengen lihat Sujatmiko hadir di persidangan, gitu loh. Karena kita tahu sekali sampai saat ini BAP-nya juga belum diperiksa. Gimana dong? Ya kan? Sedangkan kuasa hukumnya sekarang kan bukan kuasa hukum yang pertama. Pada saat melaporkan di Polda Metro Jaya. Lagi pula ada asumsi gini loh. Kalau kita tertipu, ya jangan dong nyalain orang. Berarti kan kitanya dong yang bodoh. Betul enggak? Nah kalau yang penipu itu jangan dilihat negatifnya. Berarti kan penipu itu pinter. Betul enggak? Bagaimana dia mengatur suatu strategi sehingga menguntungkan untuk dirinya. Jadi jangan dulu kita menjudge seseorang bahwa penipu itu buruk. Jangan juga. Itu loh.